Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang pemikiran kalam Muhammad Abduh, Ahmad Khan, dan Iqbal. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup Muhammad Abduh, Ahmad Khan, dan Iqbal. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Abduh. Nama lengkapnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di desa Mahalat Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir, pada tahun 1849 Masehi. Mula-mula Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Ahmadi Tanta. Belakangan tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877 dengan gelar alim, Abduh mulai mengajar di Al-Azhar, di Dar al-Ulum, dan di rumahnya sendiri. Ketika Al-Afghani diusir dari Mesir pada tahun 1879 karena dituduh mengadakan gerakan perlawanan terhadap Kadewi Tufik. Kemudian menyusul gurunya ke Al-Afghani yang ketika itu berada di Paris. Di sana mereka menerbitkan surat kabar Al-Urwah Al-Wusqa yang bertujuan untuk mendirikan pan-Islam menentang penjajahan, khususnya Inggris. Yang kedua yaitu Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817. Ketika berusia 18 tahun, ia bekerja pada Serikat India Timur, kemudian bekerja pula sebagai hakim. Tetapi pada tahun 1846, ia kembali ke Delhi dan menggunakan kesempatan itu untuk belajar. Pada tahun 1855, ia pindah ke Bijnor. Pada tahun 1861, ia mendirikan sekolah Inggris di Murabbadat. Pada tahun 1878, ia juga mendirikan sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College di Aligarh, yang merupakan karyanya yang paling bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan umat Islam India. Yang ketiga yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot pada tahun 1873 Masehi. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Munich di Jerman. Di universitas ini, ia memperoleh gelar Ph. Iqbal tinggal di Eropa kurang lebih 3 tahun. Buku yang berjudul The Contraction of Religious Thought in Islam adalah kumpulan-kumpulan dari ceramah-ceramahnya sejak tahun 1982 dan merupakan karyanya terbesar dalam bidang filsafat. Pada tahun 1930, Iqbal memasuki bidang politik tahun 1932. Ia ikut dalam konferensi meja bundar. Pada tahun 1935, ia jatuh sakit dan bertambah parah setelah istrinya meninggal. Ia meninggal tanggal 20 April 1935. Selanjutnya yaitu poin kedua, pemikiran kalam Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu kedudukan akal dan fungsinya. Ada 2 persoalan pokok yang menjadi fokus utama pemikiran Abduh, yaitu membebaskan akal-akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid dan memperbaiki gaya bahasa Arab. Yang kedua, kebebasan manusia fatalisme. Yang ketiga, sifat-sifat Tuhan. Yang keempat, kehendak mutlak Tuhan. Yang kelima, keadilan Tuhan. Yang keenam, antropomorfisme. Yang ketujuh, melihat Tuhan. Yang kedelapan, perbuatan Tuhan. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu pemikiran kalam Ahmad Khan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajar Islam yang taat dan percaya akan kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal bukanlah segalanya, dan kekuatan akal pun terbatas. Ia mempunyai faham yang sama dengan faham Qadariyah. Sebagai tanggapan atas keluhan tersebut, Jamaluddin mengarang buku yang berjudul Ar-Radd Ad-Dhariyah.
Sejalan dengan paham Qadariyah yang dianutnya, ia menentang keras paham takhlid. Selanjutnya, Khan mengemukakan bahwa Tuhan telah menentukan tabiat atau natur bagi setiap makhluknya yang tetap dan tidak pernah berubah. Menurutnya, Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam, karena hukum alam adalah ciptaan Tuhan dan Al-Quran adalah firman-Nya. Ia pun menolak semua yang bertentangan dengan logika dan hukum alam. Selanjutnya yaitu pemikiran kalam Muhammad Iqbal dan biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1873 Masehi di Sialkot, Punjab, Barat Pakistan. Dan beliau meninggal di tahun 1935 Masehi. Muhammad Iqbal lahir dari keturunan kelas Brahmana Kashmir atau kelas sosial tertinggi di India. Ayahnya adalah Muhammad Nur yang terkenal sebagai orang soleh. Pendidikan agama sudah ditanamkan dalam diri Muhammad Iqbal sejak kecil oleh ayahnya. Pada tahun 1930, Muhammad Iqbal terjun dalam bidang politik dan menjadi salah satu yang berpengaruh dalam Partai Liga Muslim India, serta menjadi ketua konferensi tahun Liga Muslim Al-Abad. Karir Iqbal semakin bersinar dan namanya semakin dikenal setelah dirinya mendapatkan gelar Sir dari pemerintah Kerajaan Inggris di London. Gelar tersebut diberikan atas usulan wartawan Inggris yang mengamati sepak terjang Iqbal, khususnya terkait ide kebangsaan. Kemudian di tahun 1931 Masehi dan tahun 1932 Masehi, Muhammad Iqbal membahas konstitusi baru bagi India dalam konferensi meja bundar di London. Pemikiran kalam Muhammad Iqbal. 1. Hakikat teologi. Secara umum ia melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, mendasar pada esensi tauhid. Di dalamnya memuat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, dan kebebas kemerdekaan. 2. Pembentukan Tuhan dalam membuktikan eksistensi Tuhan. Iqbal menolak argumen kosmologis atau ontologis. Ia juga menolak argumen teleologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaannya dari sebelah luar. Dalam jangka waktu murni ada perubahan, melainkan tidak ada suksesi pergantian. 3. Jati diri manusia. Paham dinamisme Iqbal berpengaruh benar terhadap jati diri manusia. Penelusuran terhadap pendapatnya tentang persoalan ini dapat dilihat dari konsepnya tentang ego. Ide sentral dalam pemikiran filosofinya, kata itu diartikan dengan kepribadian. Yang keempat, dosa. Iqbal secara tegas menyatakan dalam seluruh kuliahnya bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Allah telah menyerahkan tanggung jawab yang penuh resiko ini, menunjukkan kepercayaannya yang besar kepada manusia. Sekarang, kewajiban manusia adalah membenarkan adanya kepercayaan ini. 5. Surga dan neraka. Surga dan neraka menurut Iqbal merupakan keadaan-keadaan, bukan tempat. Gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran adalah penampilan-penampilan kenyataan batin. Neraka menurut rumusan Al-Quran adalah api Allah yang menyala-nyala dan yang membumbung ke atas hati. Pernyataan yang menyakitkan mengenai kegagalan manusia. Surga adalah kegembiraan karena mendapatkan kemenangan dalam mengatasi berbagai dorongan yang menuju pada perpecahan. Selanjutnya yang kelima yaitu kolerasi pemikiran kalam antara Muhammad Abduh, Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Seiring dengan perkembangan zaman, ketika umat Islam dalam kondisi yang oleh Sayyid Qutb dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang beku, kaku, menutup rapat-rapat pintu ijtihad, mengabaikan peranan akal dalam memahami syariat Allah, atau mengistimbatkan hukum-hukum karena mereka merasa telah cukup dengan hasil karya pada pendahuluannya yang hidup di dalam masa kebekuan akal atau jumud, serta yang berdasarkan khurafat-khurafat. Dengan kondisi tersebut, maka lahirlah para pembaru-pembaru Islam seperti Syekh Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Khurafat. Dengan kondisi tersebut, maka lahirlah
para pembaru-pembaru Islam seperti Syekh Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Han, dan Muhammad Iqbal. Ada dua persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Abduh, yaitu 1. Membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana hak salaf al-ummah atau ulama sebelum abad ketiga Hijriah, sebelum timbulnya perpecahan, yaitu memahami langsung dari sumber pokoknya Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab baik digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintahan ataupun dalam tulisan media massa. Daya berpikir berupa akal dan fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Sayyid Han mempunyai kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir setelah berpisah dengan Jamaluddin Al-Ghafani dan sekembalinya dari pengasingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal yang mendapat penghargaan yang tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran agama yang patuh dan taat percaya akan kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal bukan segalanya dan kekuatan akal terbatas. Berdasarkan ide-ide dan aksi-aksi konkretnya inilah muncul bibit-bibit ide pendirian negara Pakistan pada abad 20. Kemunduran umat Islam menurut Muhammad Iqbal disebabkan umat Islam dalam pemikiran dan ditutupnya pintu ijtihad. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup karena ijtihad merupakan ciri dan dinamika yang harus dilambangkan dalam Islam. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa syariat pada prinsipnya tidak statis tetapi merupakan alat untuk merespons kebutuhan individu dan masyarakat, karena Islam selalu mendorong terwujudnya perkembangan. Islam dalam pandangan Iqbal menolak konsep lama yang mengatakan bahwa alam bersifat statis. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak pendapat mengenai ilmu kalam modern. Di antaranya pendapat Muhammad Abduh, yaitu mendasarkan ilmu kalam modern kepada akal seperti kaum Mu'tazilah, sehingga pemuka-pemuka kalam modern lainnya setuju dan sependapat dengannya. Ia banyak mengemukakan tentang Tuhan, sama halnya dengan Muhammad Abduh. Sayyid Ahmad Han juga berpendapat dengannya, tapi tidak dengan Muhammad Iqbal. Ia berbeda pendapat dengan keduanya karena ia menolak pemikiran tersebut. Iqbal memiliki beberapa pemikiran yang fundamental, yaitu intuisi, diri, dunia, dan Tuhan.